Umur 20 tahun laki-laki murtad. 3 cara. Kapan kita berdakwah dengan cara bil hikmah? Kapan kita berdakwah dengan cara mauizah hasanah? Dan kapan kita berdakwah dengan cara jidal? 3 ini. Kalau yang saya lakukan, saya kalau dakwah kepada orang Kristen yang pintar-pintar, yang intelek, contoh saya kemarin 2 hari yang lalu ada orang yang murtad datang ke pesantren kita ke Bogor, udah murtad, bapak ibunya nangis-nangis, murtad anaknya. Kuliah di mana? Kuliah di universitas termewah. Umur 20 tahun laki-laki murtad. Alhamdulillah setelah dialog dengan saya, saat itu dia kembali lagi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah. Kenapa? Saya pandang orang ini muslim yang murtad tapi intelek. Saya masuk kepada dia dengan cara intelek, bil hikmah, dengan ilmu, dengan konsep. Sampaikan kepada dia apa keunggulan agama Islam secara ilmu pengetahuan dan apa kelemahan agama lain secara ilmu pengetahuan. Itu namanya bil hikmah. Saya bilang, saudara, kalau bilang sama orang Kristen, kita bicara konsep. Jangankan kami bicara tentang konsep Islam yang begitu luas, yang dasar-dasar saja Islam ini sudah unggul, saya bilang. Contoh apa? Dari segi nama saja, baru nama saja Islam itu sudah unggul daripada nama agama lain. Kenapa? Allah memilih sebuah nama yang paling netral, namanya Islam. Islam itu bahasa Arab yang artinya selamat, sebuah nama yang tidak pernah disandarkan kepada nama pendirinya, kepada nama tokoh, kepada nama suku, kepada nama daerah, kepada nama tempat, tidak disandarkan kepada nama siapapun. Islam itu artinya selamat. Nama saja sudah unggul, nama yang netral. Coba lihat Yahudi, agama Yahudi sudah tidak netral, disandarkan kepada sebuah nama suku. Betul nggak? Netral tidak? Berarti orang yang boleh beragama Yahudi hanya yang suku Yahudi saja, tidak netral. Maka Yahudi bukan agama misi, Yahudi bukan agama misi. Adapun orang-orang Yahudi memerangi masyarakat Palestina bukan dalam rangka menjalankan misi agama. Tidak ada sedikit pun cita-cita mereka mengyahudikan agama orang-orang Palestina, tidak. Karena Yahudi bukan agama misi, Yahudi itu agama yang khas kepada agama bangsa dia, dan netral. Apalagi Nasrani, dari kata Nazaret, tempat kelahiran Yesus di Yerusalem sana. Saya udah 2 kali ke sana berkunjung. Tidak netral nama tempat. Tapi kalau Islam, apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, dia boleh beragama Islam. Kenapa? Sebuah nama yang netral. Betul? Nama saja sudah unggul Islam. 2, salamnya. Salam Islam saja sudah unggul. Coba di salam orang Kristen, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kalau malam, Islam salamnya lintas waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahmat Allah dan berkat Allah semoga dilimpahkan kepada kamu. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, lintas waktu. Betul? Coba mereka selamat pagi. Sehingga ada sebuah cerita, Bu. Ada orang kampung saya, orang Medan, orang Batak kebetulan, anaknya kuliah di Amerika. Pagi-pagi dia telepon, selamat pagi nak, kata mamanya. Apa kata anaknya? Mohon maaf ma, di sini sudah malam. Udah nggak netral. Di sini pagi, di sana malam. Hah? Netral tidak? Nggak netral. Coba kalau assalamualaikum, mau pagi mau malam, nggak ada masalah. Betul? Salamnya saja sudah unggul Islam itu. Yang ketiga, ritualnya coba lihat Islam. Ritual Islam itu unggul. Kemanapun saja Anda pergi, cara ibadah orang Islam itu sama. Antum pergi ke Amerika,
siang-siang begini mau sholat zuhur, cari-cari masjid. Begitu jumpa masjid, Anda sudah menjumpai orang sedang sholat zuhur berjamaah. Anda tidak perlu tanya orang-orang di sana, ini sholat apa? Sudah berapa rakaat? Tidak perlu. Anda masuk ke jamaah itu langsung takbir, Allahu Akbar. Tinggal Anda menghitung, ini kalau waktu salam dia saya dapat berapa rakaat, kalau dia salam saya baru dapat 2 rakaat, saya tambah 2 rakaat lagi. Anda langsung tahu beradaptasi tanpa harus bertanya, betul tidak? Caranya sama, bacaannya sama, kiblatnya sama, semuanya sama. Coba kalau kita Kristen dulu, saya dulu HKBP. Coba kalau saya HKBP yang di Medan datang ke HKBP yang di sini, jangankan beda aliran, beda sekte, satu sekte aja sudah beda cara nyanyinya, beda cara yang lain, beda-beda. Apalagi kalau sudah ke Amerika sana, Anda harus registrasi dulu, harus mendaftar dulu, harus bikin pernyataan dulu, harus belajar bahasanya dulu, harus belajar nyanyiannya. Kapan Anda ibadah lagi? Habis waktu hanya untuk adaptasi. Coba lihat, kemarin baru haji. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiq. Muhammad Ibrahim, undanglah, panggillah seluruh umat manusia untuk berhaji. Datang. Tidak ada satu negara pun yang tidak mengutus delegasinya untuk berhaji, betul tidak? Di mana di dunia ini yang tidak ada muslim? Anda mau kemana? Afrika banyak muslim. Mau di negara-negara mayoritas Kristen sekalipun banyak muslim. Anda kalau ke Amerika, Anda tidak akan jumpa orang sholat Jumat 1 ronde, jarang. Rata-rata sholat Jumat 2 putaran, bahkan ada yang 3 putaran, betul? Anda nggak jumpa itu. Kenapa? Begitulah Islam sekarang bangkit. Masa-masa ini, abad ini merupakan abad as-sahwa al-islamiyah al-kubra, abad kebangkitan Islam. Di mana-mana Islam bangkit. Di mana-mana agama lain itu sudah tutup, sudah gulung tikar. Ini Islam agama yang paling pesat perkembangannya. Karena Islam itu agama yang hak, Islam itu agama yang unggul, betul? Ritual-ritualnya Masya Allah luar biasa. Apalagi kalau Anda sudah membedah Al-Quran, Anda bandingkan dengan Alkitab, baina samai wa sumur. Baina samai wa sumur, antara langit dan sumur sudah. Jauh sekali perbandingannya. Kenapa? Al-Quran adalah wahyu Allah yang otentik, yang terpelihara, sedangkan kitab suci yang terdahulu sudah tidak terpelihara lagi. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang memelihara keaslian, kemurnian, keotentikan daripada Al-Quran, dijamin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Itulah jaminan Allah. Karena tidak akan ada lagi kitab suci baru, Al-Quran sebagai wahyu yang terakhir, yang tidak mungkin ada kitab suci baru lagi, betul? Maka Al-Quran itu dijaga oleh Allah dari kepalsuannya. Tidak ada orang bisa memalsukan Al-Quran. Coba, siapa mau coba? Az-Zaitun mau bikin palsu? Oh, tidak ada, ketahuan semuanya. Bobrok-bobroknya ketahuan semuanya. Ada di sini Zaitun belum ada? Ada di sini? Zaitun ada? Nggak ada. Nggak ada yang bisa merubah Quran itu. Kenapa? Karena Allah mudahkan Al-Quran dihafal luar kepala oleh umatnya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah Allah mudahkan Al-Quran dihafal, Al-Quran dipelajari, Al-Quran dipahami, Al-Quran dipraktekkan, mudah. Sampai Allah ulang ayat itu 4 kali berulang-ulang di dalam satu surat, namanya surat Al-Qamar. Catat surat Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Diulang-ulang 4 kali ayat itu oleh Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Dijamin oleh Allah belajar Al-Quran itu mudah. Maka kalau ada mu'allaf tidak bisa baca Quran, bukan Al-Qurannya yang susah, dianya yang susah belajar Islam.
Maka saya bilang kepada para mu'allaf, Anda jangan mencari waktu luang untuk belajar Islam, tapi Anda harus meluangkan waktu. Bukan cari waktu luang, tapi harus meluangkan waktu.